Shalom, puji bagi nama Tuhan kalau kita boleh dihantarkan kembali di dalam ibadah kita, ibadah penantian Roh Kudus di hari yang terakhir. Saya percaya kita senantiasa boleh ada setia mengikuti ibadah kita, dan kita boleh percaya kuasa Roh Kudus akan diturunkan dalam seluruh kehidupan kita, terlebih lagi dalam ibadah kita pada saat hari ini. Kita siapkan hati kita arahkan hati kita tertuju kepada Tuhan, supaya benar-benar kita boleh merasakan kuasa Roh Kudus turun, boleh memenuhi kehidupan kita masing-masing. Kita lagu penyanyi mengatakan Saatku Menyembahmu. Tuhan, kami percaya akan kuasa-Mu, kami percaya akan kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Bapa di surga, saat ini kami boleh bersyukur Engkau Tuhan, boleh Engkau hantarkan kami mulai dari hari yang pertama di saat kami boleh melakukan ibadah penantian Roh Kudus ini hingga pada di hari yang terakhir. Semua adalah karena kebaikan-Mu ya Bapa. Biarlah dengan setiap hati kami sungguh-sungguh datang kepada Engkau, meminta dan memohon lawatan-Mu turun dalam kehidupan kami, meminta dan memohon curahan kuasa-Mu turun memenuhi kehidupan kami ya Bapa. Karena kami tahu ya Tuhan,
Tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak mampu melakukan apapun juga. Terlebih lagi tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak dapat mampu melakukan ibadah kami pada hari ini. Oleh sebab itu ya Tuhan Yesus, kami mohon curahkan kuasa-Mu turun memenuhi kehidupan kami, melingkupi hati kami, melingkupi jiwa kami ya Bapa. Dan setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau, kiranya Tuhan yang boleh memperlengkapi, Tuhan yang boleh memberikan kuasa, Tuhan yang boleh menolong, sehingga setiap yang dilakukan boleh berkenan di hadapan-Mu, baik yang melayani dalam pujian, yang melayani dalam bermain musik, yang melayani dalam pemberitaan firman-Mu, dan juga yang melayani dalam doa syafaat. Tuhan Yesus yang boleh menolong, Tuhan Yesus memberikan kuasa. Inilah ya Tuhan, doa kami sungguh sangat jauh daripada sempurna. Biarlah Tuhan menyempurnakannya. Kalau doa ini kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jika kita percaya kuasa Roh Kudus boleh ada tengah-tengah ibadah kita, maka kita dapat merasakan kasih setia Tuhan itu memenuhi kehidupan kita. Maka hidup kita akan selalu bersukacita, hidup kita akan selalu bergirang-girang karena kasih Tuhan Yesus yang boleh menyelamatkan kepada kita. Kita lagu yang mengatakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
benar-benar boleh merasakan kasih Tuhan itu dalam seluruh kehidupan kita, maka Roh Allah ada dalam seluruh kehidupan kita dan hati kita boleh bergirang-girang memuji nama Tuhan, bergirang-girang mengagungkan nama Tuhan. Kita lagu mengatakan kalau Roh Allah ada. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita siapkan seluruh jiwa kita tertuju kepada firman itu, agar setiap perkataan firman boleh benar-benar meneguhkan iman kita, meneguhkan pengharapan kita kepada Tuhan saja. Kita akan mengatakan sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak selalu mengerti bebanku. Ku tanya Yesus,
kami mau datang sujud di hadapan-Mu, membawakan segenap hati kami, membawakan segenap hidup kami, jiwa kami ya Bapa. Kalau sebentar ya Tuhan, kami akan duduk diam membacakan firman-Mu. Kami akan mendengarkan sabda perkataan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan Yesus, Engkau yang boleh mengurapi hamba-Mu yang akan mewartakan firman bagi kami saat malam hari ini. Biarlah Tuhan yang boleh menutup bungkus, Tuhan yang boleh menyembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib itu, sehingga setiap perkataan firman yang diucapkan, setiap perkataan firman yang dikatakan kepada kami boleh menyimpannya, kami boleh menaruh firman itu dalam hati kami. Dan biarlah ya Bapa, hati kami boleh menjadi tanah yang subur, tanah yang siap untuk ditaburi benih firman-Mu, sehingga firman itu boleh bertumbuh, berakar, dan boleh berbuah-buah dalam seluruh kehidupan kami. Dan jadikan kami ya Tuhan yang mendengarkan firman itu menjadi Injil yang terbuka, sehingga lewat kehidupan kami boleh menjadi saksi, kami boleh menjadi terang, alat kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Bapa, kami siapkan hati kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil. Ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah doa 10 hari di tahun 2021 ini. Memasuki hari ke-9 atau hari yang terakhir menuju hari Pentakosta. Yang besok akan kita rayakan dan kita peringati. Memperingati keberhasilan ke-120 murid Tuhan Yesus yang disebut para rasul menerima karunia Roh Kudus. Inilah yang akan kita renungkan pada hari ini sesuai dengan teladan para rasul itu, agar kita pun berhasil menerima karunia Roh Kudus. Tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah berdoa dan berjaga yang berhasil. Mari kita periksa firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita baca kembali dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Roh Kudus, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara dan saudari yang berbahagia di dalam Injil sepenuh, pada malam hari ini kita akan mempelajari keberhasilan para rasul dalam menanti karunia Roh Kudus di Yerusalem, agar kita pun berhasil dalam penantian kita menerima karunia Roh Kudus. Jawabannya tertulis di dalam ayat 14. Saya bacakan ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kuncinya, saudara-saudaraku, adalah bertekun dengan sehati di dalam doa. Kata kuncinya adalah sehati. Sehati artinya sepikir, satu kemauan, satu tujuan. Berarti, saudara-saudaraku, ketika para murid itu berkumpul di Yerusalem, mereka sudah mengerti apa tujuannya mereka berkumpul. Mereka sudah sama-sama mengerti. Bahkan lebih dalam lagi, mereka sudah sadar apa tujuan mereka menjadi murid Tuhan Yesus. Untuk apa bertobat dan mengikut Tuhan Yesus Kristus, yaitu untuk Pentakosta. Ini tertulis di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul kedua ayat 38. Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka,
bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Amin. Tujuan bertobat dan dibaptis cuma satu, saudara-saudara. Menerima karunia Roh Kudus. Karena kalau kita sudah menerima karunia Roh Kudus, kita akan lahir kembali. Menjadi manusia baru yang lama sudah berlalu. Kita bukan lagi kita yang dulu. Kita sudah menjadi anak-anak Allah. Kita sudah menjadi warga kerajaan Allah. Kehidupan kita di dunia menjadi kehidupan di bumi seperti di surga. Kita memiliki hati yang baru. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Yesus, yaitu Roh Kudus yang hidup di dalam aku. Inilah yang sekarang wajib menjadi pikiran dan perasaan kita bersama. Apa tujuannya kita percaya dan mengikuti Yesus? Untuk apa kita bertobat dan dibaptis? Saudara-saudara sekalian, untuk Pentakosta. Hari Pentakosta yang akan kita rayakan besok, itulah yang sesungguhnya menjadi cita-cita kita bersama. Marilah kita sehati sepikir, satu kemauan dan satu tujuan seperti para rasul. Murid-murid Tuhan Yesus angkatan pertama itu, agar kita pun menjadi angkatan yang berhasil di zaman ini. Hidup di bumi seperti di surga. Nah, belajar dari keberhasilan para murid itu, apa yang membuat mereka sadar dan menjadikan mereka sehati sepikir. Itulah kasih setia Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan mereka. Selama 40 hari berulang-ulang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, mengajar dan menguatkan mereka. Sehingga ketika saatnya Tuhan Yesus naik ke surga, para muridnya itu sudah sadar dan menjadi sehati sepikir. Kita baca selanjutnya di dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 18 sampai 23. Demikian firman Tuhan Yesus. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, maka kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot bertanya kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Amin. Inilah janji Yesus sebelum kematiannya. Maka ketika ia bangkit, Tuhan Yesus tidak langsung meninggalkan murid-muridnya, melainkan dia berulang-ulang hadir untuk menguatkan dan mengingatkan kembali tentang perjanjiannya, yaitu perjanjian baru yang harus dimeteraikan oleh Roh Kudus. Inilah yang pertama, saudara-saudaraku, bahwa Tuhan Yesus datang melawat agar murid-muridnya sehati dan sepikir. Yang kedua, camkanlah saudara-saudaraku, di dalam ayat 19 dinyatakan bahwa Tuhan Yesus tidak menampakkan dirinya atau menyatakan dirinya kepada semua orang, melainkan hanya kepada murid-muridnya saja. Yesus mengatakan, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Dunia tidak melihat kebangkitan Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus berfirman, murid-muridnya dapat melihat Yesus selama 40 hari terhitung mulai Paskah, yaitu kematian atau Jumat Agung dan kebangkitan.
Minggu Paskah. Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya, menguatkan dan mengajar mereka. Ayat 21 dan 22 katakan, Tuhan Yesus yang Esa akan menyatakan diri kepada murid-muridnya dan diam di dalam murid-muridnya. Inilah yang sedang kita alami sekarang. Kalau kita bertekun, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus akan menyatakan diri lewat firman-Nya. Ia tidak akan membiarkan kita terlantar dan bingung, supaya kita dapat sehati dan dapat menikmati Pentakosta. Mungkin ada yang berkata, tetapi besok sudah hari Pentakosta. Benar. Tetapi yang besok itu adalah peringatan untuk keberhasilan murid-murid angkatan pertama, yaitu para rasul, sebagai contoh dan teladan bagi kita. Selanjutnya, kita pun harus menanti hari Pentakostanya sendiri. Saudara-saudaraku yang berbahagia di dalam kehidupan kita, itulah Pentakosta. Kita pasti berbahagia, saudara-saudaraku, seperti yang sudah disampaikan, kalau kita mengerti dan dapat merasakan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan lewat peristiwa Pentakosta. Pentakosta artinya hari ke-50, di mana angka 50 hari itu berlaku untuk para rasul sampai mereka dibaptis Roh Kudus. Bagi kita ini adalah pelajaran iman. Artinya, saudara-saudaraku, bukan soal cepat atau lamanya doa kita dikabulkan oleh Tuhan, melainkan kita harus yakin bahwa kita telah menerima Pentakosta itu. Apa maksudnya menerima? Kita telah mengerti tentang Pentakosta itu, menjadikan kita sehati tentang Pentakosta itu. Sebab setiap umat yang mengerti, pasti ia berbuah-buah. Seperti teladan keberhasilan para rasul. Angka 50 itu terdiri dari 40 ditambah 10. 40 Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan dirinya, bertemu dengan murid-muridnya, mengajar dan menopang, sampai mereka mengerti. Kemudian ditambah 10 hari, 10 hari itulah mereka menanti dengan sehati, bertekun dengan sehati di dalam doa. Maka semakin jelaslah bahwa makna angka 40 dan 10 di dalam Pentakosta bukanlah berbicara tentang hari, bukanlah berbicara tentang tahun, bukanlah berbicara tentang cepat atau lamanya doa kita dikabulkan. Melainkan, saudara-saudaraku, ini adalah pelajaran iman yang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Dimulai, saudara-saudaraku, dari Paskah yang awal, yaitu di zaman Musa, di mana Paskah adalah awal kelahiran atau kemerdekaan bangsa pilihan Israel. Mari kita periksa di dalam kitab Keluaran 12. Keluaran 12 ayat 1 dan 2. Keluaran 12 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Amin. Paskah itu menjadi awal perhitungan di dalam kehidupan bangsa Israel. Paskah itulah tanda lahirnya bangsa pilihan Israel. Bagi kita, ini adalah lambang pertobatan, lahir dari air dan dibaptis. Setelah itu, umat pilihan Israel harus berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Itulah lambang bagi kita untuk dengar-dengaran dan taat kepada firman Tuhan. Sudah ada angka 40. Di mana angka 10? Apakah makna angka 10 dalam kehidupan bangsa Israel? Itulah hukum Taurat. 10 hukum Taurat. Apa maknanya bagi kita sekarang, saudara-saudaraku?
ayat terakhir, kita kembali ke Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 21 dan 22. Yohanes 14 ayat 21 dan 22. Demikian firman Tuhan Yesus. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot bertanya kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Amin. Inilah saudara-saudaraku yang menjadi gambaran dari Pentakosta kita. Angka 10 atau hukum Taurat, maknanya bagi kita adalah kasih. Lambang kesempurnaan. Itulah firman Tuhan Yesus yang menggenapi hukum Taurat. Itulah perjanjian baru yang menggenapi perjanjian lama. Maka saudara-saudaraku, kalau kita sudah menyadari hal itu, berdoa 10 hari ialah berdoa di dalam firman Kristus, yaitu di dalam roh dan kebenaran, di dalam Injil sepenuh. Itu akan menjadi sempurna kalau kita sehati. Itulah kasih. Mengasihi Yesus dan mengasihi sesama kita yang berkumpul sehati. Itulah teladan hari Pentakosta, saudara-saudaraku. Keberhasilan para rasul menerima karunia Roh Kudus. Satu hati. Satu ajaran, yaitu Injil. Satu tubuh. Satu baptisan, yaitu di dalam Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa dan penyembahan. Lebih dahulu kita angkat satu pujian, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus. Roh yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih
hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Sekali lagi, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kita masuk di dalam penyembahan. Haleluya. Buka hati kami Tuhan Yesus. Kami buka hati kami untuk Roh-Mu yang kudus Tuhan. Roh Kudus, penuhilah hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya. Curahkanlah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, Basuh kami dengan Roh-Mu yang hadirlah Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Jamahlah kami Tuhan Yesus. buka hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus, Jamah kami minta Engkau Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus, rapi kami, jamah hati kami Tuhan. Haleluya. kami semakin Tuhan memancarkan kemuliaan, menyaksikan kuasa, menyaksikan kebenaran, menyaksikan kebesaran, Kami berserah kepadamu menyaksikan Tuhan. kerajaan. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory Jesus. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur Bapa, Engkau yang memimpin kami, Engkau yang mencurahkan Tuhan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati ibadah doa 10 hari lamanya. Kami sudah memasuki Tuhan hari yang terakhir, menyongsong Tuhan Pentakosta-Mu, ya Bapa, yang akan kami rayakan esok hari. Kami bersyukur Bapa, kami rasakan Tuhan lawatan-Mu. Engkau tidak membiarkan kami Tuhan, ya Bapa, seorang diri. Engkau datang Tuhan untuk melawat kami, meneguhkan hati kami Tuhan, menghibur kami Tuhan, menguatkan kami, mengajar kami, agar kami dapat sehati dan sepikir. Seperti halnya rasul-rasul-Mu, mereka sehati dan sepikir. Satu iman, satu ajaran menuju Sabtu baptisan di dalam Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah lewat ibadat doa 10 hari ini Bapa, gereja-Mu semakin dipulihkan, gereja-Mu semakin dibangkitkan Tuhan Yesus Kristus. Kami semakin dipersatukan, sehati sepikir di dalam firman-Mu Tuhan Yesus Kristus, di dalam Injil-Mu. Terima kasih Bapa. Pulihkanlah gereja-Mu, sekolah minggunya, remajanya, pemudanya, kaum prianya, kaum wanitanya, pos doanya, PPA-nya, pos PI-nya. Biarlah semuanya itu Tuhan ada di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami melakukannya Bapa sesuai dengan kebenaran yang Kau ajarkan kepada kami. Biarlah kami semakin bertekun Bapa di dalam surga, semakin berapi-api Tuhan di dalam api Pentakosta-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Satukanlah gereja-Mu, gereja Betel Injil sepenuh, gereja Betel Injil sepenuh di mana saja berada Tuhan. Satukanlah kami agar kami sehati sepikir dalam Injil sepenuh-Mu. Celikkanlah hati dan mata kami Tuhan, terangilah dengan kasih dan kebenaran-Mu agar kami dapat melihat ajaran Injil sepenuh-Mu sebagai ajaran yang sempurna yang datang daripada-Mu. Pulihkan umat-Mu, pulihkanlah hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati dan memelihara di dalam setiap kehidupannya.
Engkau menggenapi firman-Mu, Engkau menggenapi janji-Mu. Umat-Mu yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, berusaha, berwirausaha dan berdagang, Tuhan Yesus Kristus, nyatalah kerajaan-Mu setiap hari di dalam setiap kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkaulah yang memelihara umat-Mu, terutama umat-Mu yang berkekurangan Tuhan, para janda, anak yatim, yatim piatu. Biarlah Bapa di dalam surga, kehidupan mereka senantiasa ada dalam naungan kasih-Mu, sehingga kehidupan mereka menjadi kehidupan yang bersuka cita, dijauhkan dari rasa khawatir dan rasa takut, namun penuh dengan damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga membawakan Tuhan saudara-saudara kami yang sakit dan lemah. Biarlah tangan-Mu terulur untuk menyembuhkan umat-Mu, sehingga dengan bebas mereka boleh kembali beribadah untuk memuji memuliakan nama-Mu. Ibu Gembala kami secara khusus kami bawakan Tuhan di dalam doa. Engkaulah Tuhan yang menggendongnya di masa tuanya, sehingga Tuhan berlimpahlah kasih sayang-Mu mengalir di dalam kehidupannya, memberi penjagaan, perlindungan, damai sejahtera, sukacita, terutama urapan-Mu, sehingga Engkau senantiasa memakai hamba-Mu di masa tuanya tetap memberitakan Injil-Mu. Demikian juga para hamba-Mu yang lain, baik pendeta maupun pendeta muda, pelayan-pelayan Tuhan. Kau urapi mereka dengan urapan baru, sehingga Bapa mereka semakin Tuhan bertumbuh di dalam kebenaran dan kasih. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan Tuhan juga umat pilihan-Mu bangsa Israel ke dalam tangan-Mu. Tercurahlah kasih dan sayang-Mu kepada umat pilihan-Mu, sehingga Bapa umat-Mu mendapat damai sejahtera yang daripada-Mu. Mohon anugerah keselamatan bagi umat pilihan-Mu. Kau memberkati penginjilan di sana. Kau urapi dengan urapan-Mu. Kau adakan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Meluaslah berita Injil sepenuhnya agar bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan umat pilihan-Mu yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jumlahnya lebih banyak daripada saat kemarin kami berdoa kepadamu. Kau lawat pemimpin-pemimpin di Israel, agar mereka Tuhan boleh menyadari Engkaulah Mesias yang dinanti-nantikan. Bertambah-tambahlah pemimpin-pemimpin-Mu di sana yang bertobat. Kau memberkati kota Yerusalem, kota milik-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa melawat dengan damai sejahtera-Mu. Umat-Mu menanti kedatangan-Mu, kami menanti-nanti kedatangan-Mu, ya Bapa Surgawi. Kau membela Tuhan segala sesuatu yang terjadi, segala perkara yang terjadi di tengah-tengah umat pilihan-Mu, karena janji-Mu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Demikianlah bangsa negara kami Indonesia juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mohon perlindungan dan belas kasihan-Mu, agar bangsa kami dilindungi dari bencana-bencana, tulah-tulah, tanda-tanda akhir zaman. Ya Bapa, ampuni dosa dan kesalahan bangsa kami. Biar bangsa kami mendapat kasih karunia di mata-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Bapa. Ulurkanlah tangan-Mu menghalau pandemi COVID-19 dari Israel, dari dunia, dari bangsa negara kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Selamatkanlah bangsa kami. Biarlah berita Injil sepenuhnya meluas di seluruh Indonesia. Urapi penginjilan di Indonesia, bertambah-tambah jumlah dan bilangan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jumlahnya lebih banyak dari saat-saat kemarin kami berdoa kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Lawat pemimpin-pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, agar mereka memiliki kemampuan dan kesanggupan, hikmat yang daripada-Mu untuk menjalankan pemerintahan yang berkerukunan, agar bangsa ini diberkati dan tidak terpuruk ke dalam bencana ekonomi. Terima kasih Bapa. Tambah-tambahkanlah pemimpin-pemimpin yang jujur dan sungguh-sungguh bekerja seperti diteladankan oleh Bapak Presiden kami. Biar Bapak Jokowi dan keluarganya mendapat kasih karunia-Mu. Tambah-tambahkanlah saksi-saksi iman-Mu di dalam tubuh pemerintahan Indonesia dari pusat sampai daerah, seperti diteladankan oleh Bapak Kapolri kami. Biar Bapak Listio Sigit dan keluarganya mendapat kasih karunia di mata-Mu. Kau tolong hamba-Mu Dr. Terawan di dalam penelitiannya Tuhan vaksin Nusantara. Biarlah Tuhan Engkau turut bekerja dalam perkara ini. Biar Bapak Terawan dan keluarganya mendapat kasih karunia di mata-Mu. Terima kasih Bapak. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang malam ini ke dalam tangan-Mu. Mohon ya Tuhan, sementara tubuh kami terlelap, roh kami berjaga-jaga karena Roh-Mu yang kudus
dan biarlah kami dibangkitkan oleh kuasa kebangkitan-Mu di esok pagi. Ya Bapa di dalam surga, menerima kemenangan yang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah Tuhan doa dan penyembahan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus agar menolong sampai Tuhan naik ke hadapan hadirat-Mu dan berkenan kepada-Mu. Sebab semua hanya kami perlaskan di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri ibadah kami dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.